Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini materinya adalah bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Baik, kita masuk yang pertama, itu adalah bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bentuk akar, yang pertama, akar daripada A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar daripada A kali B akan sama dengan akar A, ya, dikali akar B. Dengan A besar sama dengan 0 dan B besar sama dengan 0. Yang ketiga, itu akar dari A per B. Itu akan sama dengan akar A per akar B. Dengan A besar sama dengan 0 dan B juga besar dari 0. Kemudian, mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. A sama dengan akar 144, itu dibaca ya akar kuadrat dari 144. Kalau tidak ada tulisannya, maka dia disebut dengan akar kuadrat. Hasilnya adalah 12. Kenapa 12? Karena 12 kali 12 adalah 144. Nah, bagaimana cara memperkirakan nilai dari suatu akar yang tidak seperti ini, tidak langsung? Ini kan langsung 12 kali 12. Nah, kalau 5 ini kan ganjil juga bingung kita mau berapa kali berapa. Nah, untuk memperkirakan nilai akar 5, perlu diperhatikan bahwa 5 berada di antara bilangan 4 dan 9. Nah, 4 itu 2 akar 2 dan 9 itu adalah 3. Maksudnya adalah 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan 9 sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga nilai 5 berada di antara akar 4 dan akar 9. Antara 2 dan 3. Jadi, diperkirakan nilai 5 sama dengan 2, sekian. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, kita uji coba. Misal, 2,1 kali 2,1 itu adalah 4,41. Sedangkan 2,2 dikali 2,2 sama dengan 4,84. Nah, 2,3 dikali 2,3 itu 5,29. Nah, tadi kan kita nyarinya adalah 5. Nah, itu berarti di antara 2,2 dan 2,3. Kemudian, proses ini bisa dilanjutkan lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Nah, yang bagian kedua adalah mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Akar 3 dari akar kubik dari 64 berapa? Nah, karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3, itu adalah 64, pas kan? Jadi, akar 3 dari 64 adalah 4. Bagaimana kalau 81? Akar 4 dari 81. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81, jadi adalah akar 4 dari 81 adalah 3. Jadi seperti itu. Sub yang ketiga itu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku seperti ini. Ya, jika B akar A ditambah C akar A. Nah, ini akarnya sama kan? Akarnya itu adalah akar A. Sehingga ini dianggap seperti X, sehingga BX tambah CX adalah B tambah CX. Seperti itu ya. Kemudian dengan pengurangan itu juga sama, sehingga ininya tetap dikeluarkan ini, ya. Habis itu B kurang C, ya. Kemudian akar AB, akar A kali B ini A kali B, ya, sama dengan akar A sendiri dikali akar B, ya. Yang keempat, jika A besar
Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 juga, maka berlaku akar daripada A per B sama dengan akar A per akar B. Perhatikan contoh-contoh berikut ya. Yang pertama, ada diberikan akar 8. Akar 8 sama dengan, kan 4 kali 2. 4 ini bisa diakarkan kan? Nah, ini dipisahkan lagi, sehingga akar 4 itu 2, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya ada 2 akar 2. Kemudian akar 45 adalah 9 kali 5. 9 ini ada akarnya kan? Ada hasilnya kan, akar kuadrat. Akar kuadrat dari 9 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar 5. Nah, bagaimana dengan angka 0,25 ini? Jadi, 0,25 itu adalah 25 per 100. Sama dengan akar 25 per akar 100. Sama dengan 5 per 10. Hasilnya adalah 0,5. Ya, akar 25 itu 5, akar 10 itu 10 ya. Kemudian yang keempat, akar 12 ditambah akar 27. Akar 12 ini adalah 4 kali 3, akar 27 itu 9 kali 3. Nah, 4 dan 9 itu masing-masing diakarkan, dihasilkan. Sehingga 4 itu 2, akar kuadrat dari 9 itu 3. Sehingga 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 ini. Sehingga 2 ditambah 3 itu 5, akar 3-nya tetap. Kemudian yang kelima, contohnya, akar 8 tambah akar 18 tambah akar 32. Di sini kita bisa langsung ambil, oh ini 4 kali 2, oh ini 9 kali 2, ini 16 kali 2. Jadi ini akarnya yang bisa disederhanakan itu yang akar 4, akar 9, dan akar 16. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu adalah 4. Jangan lupa perhatikan soalnya, plus, min. Ya, jangan sampai teledor, salah meletakkan. Jadi di sini tetap plus, ini min, ini plus, ini min. Sehingga 2 tambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3 itu 5, dikurang 4 itu 1. Ya. Ini kalau nggak ditulis berarti 1. 1 akar 2. Nah, kita masuk topik yang kedua, itu adalah merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Nah, cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, nah ini. Yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Akar kuadrat dari X itu dengan X besar sama dengan ini adalah bentuk sederhana. Sedangkan yang seperti ini bukan bentuk sederhana. Yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebutnya. Nah, ini bentuk sederhana, sedangkan ini adalah bukan bentuk sederhana. Selanjutnya, yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Nah, ini bentuk sederhana, sedangkan ini bukan bentuk sederhana. Yang bukan bentuk sederhana inilah yang bakal kita rasionalkan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar? Nah, itu kita sebelumnya merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional yang seperti sebelumnya juga. Nah, cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut. Gimana contohnya? Ini dia. Ada 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, yang pertama, apabila bentuknya seperti ini, maka dikalikan sesama dengan akar B. Ya, nih, seperti ini. A per akar B akan sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Kenapa ini harus sama? Karena ini apabila dibagi ibaratnya kan 1. Ya kan? Akar B per akar B itu adalah 1. Berapapun bilangannya, bila dikali 1, itu akan tetap bilangan itu sendiri. Gitu. Maka di sini adalah perwakilan daripada 1. Nah, maka disebut sejatinya tidak mengubah bentuk ini gitu. Sehingga apabila dikalikan maka akar A akar B per B. Pecahan bentuk A per B tambah akar C diselesaikan dengan mengalihkan, ini kan plus, maka dia kebalikannya, B kurang akar C. Sama ya, atas bawahnya sama. Sehingga bentuknya seperti ini. A kali B kurang akar kuadrat C
per B kuadrat kurang C. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Ingat, bentuk A plus B, A min B. Apabila dikalikan, maka A kuadrat tambah B, kurang B kuadrat. Sehingga ini kuadrat gitu ibaratnya. Ini kuadrat apa? B. Sedangkan C di akar kuadrat C dikuadratkan menjadi C saja. Jangan lupa tandanya negatif kurang ya. Kemudian yang ketiga, apabila bentuknya seperti ini, sama aja dengan yang awal tadi. Cuma yang awal ini kan, yang ini nggak akar. Sedangkan yang ini, itu akar B. Sama saja, itu diubah menjadi negatif. Dikalikan dengan kebalikannya dari penyebut. Sehingga A per akar B ditambah akar C sama dengan A ini dikali dengan akar B dikurang akar C. Atas dan bawahnya dikali ya. Kemudian jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini harus di luar kepala ya. Oke, kita masuk ke contoh merasionalkan maksudnya ini. Merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, rasionalkanlah 3 per akar 2. 3 per akar 2 akan sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan 3 akar 2 per 2 sama dengan 3 per 2 akar 2 ya. Ini bagaimana? Ya berarti ini kebalikannya, dikali dengan kebalikannya. Nih, jadinya negatif. Ini kan tadi positif kan, maksudnya plus, ini tanda min. Jadi, 4 kuadrat itu adalah 16, akar 5 dikuadratkan lagi itu adalah 5. Ya. Akar kuadrat dikuadratkan, maka bilangan itu sendiri. Jadi 16 kurang 5, yang ini 2 kali 4 kurang akar 5. 2 kali 4 itu 8, 2 kali akar 5 itu 2 akar 5. Jangan lupa tandanya ya. Kemudian per 11. Itu hasilnya. Kemudian nomor 3, rasionalkan akar 3 per 5. Nah, akar 3 per 5 itu dipisahkan dulu. Jadi akar 3 per akar 5. Dikalikan sama-sama akar 5. Nah, jadinya akar 15 per 5. Ini sama dengan 1 per 5 kali akar 15. Contoh yang keempat, rasionalkan 1 per akar 3 ditambah akar 7. Sama saja, cuma ini aja ini dikali dengan kebalikan daripada penyebut. Ya, akar sekawan. Ini dia. Jadi hasilnya itu 1 dikali ini, ya bilangan ini sendiri gitu ya. Kemudian akar 3 dikuadratin itu adalah 3. Akar 7 dikuadratin itu adalah 7. Jangan lupa tandanya ya. Kemudian akar 3 kurang akar 7 per negatif 4. Ini negatif 4-nya masih milik di bawah ya. Nah, jadi positif bagi negatif itulah negatif. Negatif 1/4 dikali akar 3 kurang 7. Nah, negatif kali positif itu negatif. Negatif 1/4 akar 3. Negatif kali negatif itu positif. Sehingga hasilnya di sini positif. Ya, jangan sampai kebalik-balik. Jadi dilancarkan lagi itu yang positif negatif perkaliannya ya. Baik, itu saja pertemuan kita, materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah. Terlebih kurang ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.